Salam matematika. Jumpa lagi anak-anakku peserta didik SMP. Kali ini kita akan belajar matematika. Kita akan belajar tentang materi relasi dan fungsi. Supaya durasinya tidak terlalu panjang, maka materi ini saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kita belajar tentang relasi, kemudian yang kedua nanti tentang fungsi, yang ketiganya nanti kita akan belajar khusus tentang bagaimana menentukan nilai fungsi. Baik, kita akan belajar yang pertama untuk relasi. Ya, tujuan dan pelajaran kali ini adalah bagaimana kalian bisa menggali konsep dan menyajikan relasi dari dua himpunan, kemudian juga menggali konsep dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan 3 jenis himpunan dalam relasi, yaitu meliputi domain, kodomain, dan ring. Ya, ini peta konsepnya. Kali ini kita akan belajar tentang relasi, kita akan belajar tentang pengertian dan penyajian relasi. Ya, baik. Apa itu relasi? Relasi adalah aturan yang menghubungkan anggota-anggota dari satu himpunan yang kita sebut dengan daerah asal atau boleh disebut dengan domain ke anggota-anggota himpunan lain atau daerah kawan yang disebut dengan kodomain. Gitu ya. Jadi ada aturan yang menghubungkannya. Gitu ya. Sedangkan nanti ada himpunan hasil dari relasi tersebut yang dinamakan dengan ring atau daerah hasil. Anggota ring itu biasa disebut dengan hasil, peta, atau bayangan begitu. Sebagai contoh, ini ada relasi antara himpunan A ke himpunan B yang memetakan satu menghubungkan dengan satu, dua direlasi dengan 4, tiga direlasi dengan 9, 4 direlasi dengan 16 gitu. Dari relasi itu kita harus bisa menentukan aturannya. Aturannya apa? Dari 1 ke 1, 2 ke 4, 3 ke 9, dan 4 ke 16. Kalau kita cermati, maka aturan dari situ adalah, ya benar, akar dari atau akar kuadrat dari, boleh ya, akar kuadrat dari, sehingga kita membacanya nanti jadi 1 akar kuadrat dari 1, 2 akar kuadrat dari 4, 3 akar kuadrat dari 9, 4 akar kuadrat dari 16, begitu. Nah, sekaligus kita belajar yang mana yang namakan domain. Domain itu adalah himpunan A itu sendiri, daerah asalnya. Berarti semua anggota dituliskan di situ. 1, 2, 3, 4. Dituliskan dalam bentuk himpunan ya. Ada kurung kurawal di depan dan di belakang. Sedangkan yang dimaksud dengan kodomain itu yang himpunan B. Semua anggota B kita tuliskan itu kodomain atau daerah kawannya. Sekali lagi dalam bentuk himpunan. Ya. Kemudian ringnya mana, hasilnya mana? Hasil itu adalah anggota dari kodomain yang memiliki pasangan di A. Ya, berarti kalau kita lihat, berarti ringnya adalah satu, anggotanya adalah 1, 4, 9, 16, gitu ya, yang punya pasangan. Baik, berikutnya bagaimana kita menyajikan relasi. Relasi nanti disajikan dalam tiga. Yang pertama adalah diagram panah, kemudian diagram kartesius atau koordinat kartesius, yang ketiga dengan pasangan terurut. Perhatikan tabel berikut ini. Ada tabel, ada kolom nama, ada kolom ekstrakurikuler ya. Kalau kita membaca dari situ pasti kita ngerti yang dimaksudkan apa. Berarti Arya mengikuti ekstrakurikuler basket dan seterusnya. Tabel ini bisa kita sajikan dalam relasi dalam bentuk yang pertama adalah diagram panah. Maka di sana ada himpunan A di awal, itu adalah kita ambil yang nama, ada Arya, Beta, Caca, Denny, Eta, Fani. Kemudian himpunan B sebagai daerah kawannya, kodomainnya, anggotanya ada basket, futsal, robotik, dan fotografi. Kemudian dari A ke B dihubungkan dengan relasi, aturannya adalah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Sehingga kalau dibaca dari A ke B, Arya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler basket. Beta mengikuti kegiatan ekstrakurikuler futsal, dan seterusnya sampai Fani mengikuti kegiatan ekstrakurikuler fotografi. Begitu. Itu cara menyajikan dalam bentuk diagram panah. Yang kedua, menyajikan dalam bentuk diagram kartesius. Ada sumbu mendatar atau horizontal, itu kita ambil dari domain. Ya, ini domainnya, daerah asalnya. Ya. Kemudian ada sumbu yang tegak, yang vertikal. Ini kita ambil dari kodomain, daerah kawannya. Maka kalau dari soal tadi, yang daerah asal atau domain itu adalah nama-nama, kemudian yang
Kodomain yang vertikal itu adalah nama ekstrakurikulernya. Kemudian yang berhubungan dengan itu, tadi kita katakan Arya mengikuti ekstrakurikuler basket, maka di sini diberi nokta hitam ini, di bagian ini. Ini menunjukkan kalau Arya mengikuti ekstrakurikuler basket. Beta mengikuti ekstrakurikuler futsal, maka di dalam hubungan antara beta dan futsal ini kita beri noktah dan seterusnya sampai Fani mengikuti fotografi. Jadi berupa titik-titik hitam itu. Itu diagram Kartesius yang menunjukkan relasi antara nama dan ekstrakurikuler tadi. Yang ketiga, kita menyajikan relasi dengan menggunakan himpunan pasangan terurut. Hati-hati ada dua kata yang penting di sini. Kata pertama adalah himpunan. Maka kalau disebutkan himpunan, maka kita tuliskan dalam bentuk kurung kurawal ya, kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup gitu. Di dalamnya ada anggotanya. Sedang anggotanya adalah pasangan berurutan. Pasangan berurutan itu ditunjukkan dengan kurung biasa. Jadi misalnya kita punya himpunan anggotanya 1,3, itu boleh kita tuliskan sama dengan 3,1 boleh. Jadi kalau himpunan pasangannya kita bolak-balik bisa. Tetapi kalau yang namanya pasangan terurut 1,3 dengan 3,1 itu berbeda. 3,1 berbeda dengan menggunakan kurung biasa. Nah, maka di sini menyajikan himpunan dengan pasangan terurut. Pertama himpunan dari kurung kurawal awal. Kemudian di dalamnya ada kurung biasa, ada anggotanya Arya, basket, itu menunjukkan kalau Arya mengikuti ekstrakurikuler basket, gitu ya. Ada kurung tutup dan seterusnya sampai kurung kurawal tutup. Begitu cara menyajikan dalam bentuk himpunan pasangan terurut. Jadi ada tiga cara menyajikan. Yang pertama tadi adalah dengan menggunakan diagram panah, diagram Kartesius, kemudian himpunan pasangan berurutan, gitu ya. Nah, sebagai contoh, diketahui himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4 dan B 0, 2, 4, 5, 9. Coba buatlah relasi dari himpunan A ke himpunan B dengan aturan atau rumusnya adalah faktor dari. Ya, nyatakan relasi itu dalam diagram panah, koordinat Kartesius, dan pasangan terurut. Mari kita selesaikan. Yang pertama, kita akan menyelesaikan dalam bentuk diagram panah. Maka himpunan A ditulis dulu di awal sebagai domainnya, anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan B sebagai kodomainnya, anggotanya ditulis lengkap. Kemudian relasinya adalah faktor dari. Maka kita cari satu-satu. Satu itu faktor dari siapa saja? Oh, satu faktor dari 2, satu faktor dari 4, satu faktor dari 5, satu faktor dari 9. Dua faktor dari yang mana saja? Dua faktor dari 2, 2 faktor dari 4. 3 faktor dari 9, 4 faktor dari 4. Begitu. Ini sudah selesai, maka menyajikan relasi dalam bentuk diagram panah sampai di situ. Yang B, bagaimana menyajikan dalam koordinat Kartesius, maka kita gambar lagi. Sekali lagi ada sumbu mendatar dan sumbu tegak. Ya, sumbu mendatar kita ambil yang domainnya 1, 2, 3, 4, yang tegak kita ambil yang kodomainnya. Tidak perlu dituliskan semuanya, boleh ya, hanya yang dibutuhkan saja. Kemudian kita hubungkan antara domain dan kodomain tadi. Ya, misalnya satu itu faktor dari 2, maka di sana tambah noktah antara hubungan 1 dengan 2 begitu. Kemudian 1 dengan 4, 1 dengan 5, 1 dengan 9. Menunjukkan bahwa 1 faktor dari 2, 1 faktor dari 4, 1 faktor dari 5, 1 faktor dari 9. Dan selanjutnya juga sama. 2 faktor dari 2, ada noktah di sana yang menghubungkan antara 2 dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 9, dan 4 dengan 4. Nah, begitu cara menyajikan relasi dengan koordinat Kartesius. Yang ketiga, bagaimana menyajikan dalam bentuk pasangan terurut? Ya, kita sekali lagi kita tuliskan dalam bentuk himpunan. Di dalamnya ada pasangan-pasangan antara domain dan kodomain tadi. 1,2, 1,4, 1,5, 1,9, 2,2, 2,4, 3,9, 4,4. Demikian ya, cara menyajikan relasi dalam 3 bagian ini. Nah, dari soal ini coba kalian menentukan domainnya yang mana, kodomainnya yang mana, ringnya yang mana. Ya, silahkan ditulis ya. Ya, supaya kalian lebih memahami tentang materi ini, silahkan kalian coba soal ini. Ya, diketahui himpunan P, himpunan H,
dari himpunan B ke himpunan G ditentukan relasinya seperti itu. Sudah diketahui satu relasi. 1 dihubungkan dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 6, 5 dengan 10. Dari relasi ini silahkan kalian tentukan aturannya apa atau rumusnya apa. Kemudian tentukan juga domainnya, kodomainnya, dan ringnya. Begitu ya. Semoga bermanfaat. Silahkan berlatih lagi. Terima kasih.